Karena apa? Al istiqomah khairun min alfil karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di Kedai Teduh bersama saya Rifkul Muslim. Untuk edisi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah calon presiden nomor urut 10, Bapak Nur Hadi. Jadi beliau ini adalah calon presiden dengan nomor urut 10 yang sudah semua kita tahu. Alangkah lebih indahnya, lebih enaknya kalau beliau memperkenalkan diri, terutama bagi yang belum tahu. Mohon untuk memperkenalkan diri, Bapak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. 50 tahun yang lalu saya lahir di sini, besar di sini, dan semoga nanti meninggal dengan husnul khotimah juga di sini. Harapanku untuk semuanya juga demikian. Hidup bahagia, mati masuk surga. Amin. Mungkin bisa panjenengan jelaskan bagaimana awal mulanya bisa sampai seperti sekarang menjadi capres dengan nomor urut 10. Oh, itu kan bermula dari Facebook yang saya kelola. Saya membuat komunitas yang disebut komunitas angka 10, yang intinya isinya adalah mengajak bersolawat, mencintai ilahi dan nabi, dan sedikit ngaji, sedikit zikir, sedikit solawat. Walaupun cuma sedikit, saya tetap berkeyakinan itu cukup bisa untuk mengantarkan semua pengikut masuk surga, harapan saya. Amin. Jadi ada filosofi di angka 10 itu, Pak? Wadah, pasti lah. Satu itu kan Allah ya. 0 itu ikhlas, bahwa hidup itu harus mencintai Allah dan ikhlas dengan segala kondisi. Harus ikhlas, itu wajib agar hidup ini lebih bermakna, lebih berarti. Angka 10 belakangnya jangan dikasih angka 1, tapi tambah 1 nol lagi menjadi 100. Begitupun keikhlasan kita. Jika kita mau menambah yang lebih, ya harus ditambah 000 lagi. Kelihatannya 0, tetapi nilainya lebih dari angka 9. Segede apapun angka 9 masih kalah ketika angka 1 belakang dikasih 0. Ini kenyataan, bukan mengada-ada. Begitupun manusia, ketika mampu mencintai Allah, ketika mampu ikhlas, dia adalah pemenang sebenarnya. Itu saja yang terkandung. Oke, mungkin bisa dijelaskan, dildo itu kan ada Pak Nur Hadi dan Aldo. Siapa sebenarnya Aldo itu? Oh, itu cuma guyonan kawan. Kami kan sedang menyesuaikan. Kebetulan nama saya Nur Hadi, anak-anak memberikan nama Dildo, Aldo lah. Nah, disingkat menjadi Dildo. Dulu pernah saya tegur loh, Dildo itu kan nah, sudah enggak apa-apa. Paling juga pada ketawa kalau mereka membaca. Oh, itu tujuannya memang untuk guyon kok. Lah kenapa harus saya yang ditunjuk? Karena mereka percaya saya mampu menghadapi semuanya. Dan itu terbukti. Alhamdulillah, kesana kemari bisa saya hadapi semua. Semoga Allah memberi pertolongan, diberikan yang terbaik menurut kehendak Allah. Amin, amin. Sedikit yang sering kita dengar adalah tagline atau hashtag. Ada salam tronjol, ada smack queen ya queen itu, ada apa? Mungkin bisa dijelaskan itu dari panjenengan. Oh gitu. Ya iyalah, pasti kan saya yang membuat. Tronjol itu sebenarnya saya tujukan kepada mereka yang tidak sopan kepada saya. Kan asal membuat orang kok tidak sopan, tronjol koyo bla 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 gitu kan. Nah, kenapa harus yakin?
Harus, karena hidup ini harus yakin dan ikhlas. Karena yakin itu kekuatan, ikhlas itu kemenangan. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Ikhlas kepada siapa? Kepada Allah. Kan gitu. Nah, ikhlas itu apa? La li ghorodi illallah. Kan gitu. Cara bahasa kiai ini. Tidak ada yang dituju, hanya kepada Allah dan mencari ridho Allah semata. Jika itu kita bisa lakukan, itulah kemenangan yang terbesar. Semoga kita bisa melakukannya semua. Banyak orang bilang ikhlas itu sulit. Tidak. Ikhlas itu hanya sebuah rasa. Tinggal mengubah rasa. Ketika kita tiba-tiba ria, rubah menjadi ikhlas saja. Tidak ada yang sulit dengan pertolongan Allah. Percayalah, yakin saja bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya udah, semakin yakin. Iya, gitu. harus yakin itu. Yang penting yakin, Pak. Yakin, pertama kali itu yakin. Yakin itu sudah yang terbaik lah. Walaupun yang diyakini itu salah, tetapi ketika orang itu masih punya keyakinan, itu sudah yang terbaik. Apalagi yakin dengan yang sebenar-benarnya, itu akan menuntun kita ke surganya. Amin. Jadi dengan hadirnya nomor 10 ini sebagai oase, kalau menurut netizen itu menjadikan peneduh sesuai dengan channel kita, yakni Kedai Teduh, yang disediakan insya Allah meneduhkan karena ada akronim teduh, teduhnya dituduh. Ketika ada konfrontasi antara nomor 1, nomor 2, jadi nomor 10 itu menjadikan oase, menjadikan penengah, menjadikan penyegar dengan jok-jok kerennya tadi, semakin yakin, teronjol mah asik dan lain sebagainya. Gambaran atau harapan Anda terkait konfrontasi dari nomor 1 nomor 2? Itu kan urusan mereka. Kita itu tidak perlu terlalu mencari urusan orang lain. Cukup diri kita sendiri. Kebaikan orang lain dijadikan contoh, keburukan orang lain pun dijadikan contoh. Artinya kebaikannya kita ambil, keburukannya kita buang. Jangan terlalu mempersalahkan. Nggak perlu sulit lah. Biarkan mereka bertengkar. Kalau capek ntar saya pijat semua. Ya tadi sebelum kita take saya sempat ngobrol dengan beliau yang mengatakan bahwasanya pekerjaan utamanya adalah Pijat. side jobnya adalah Presiden. luar biasa. Jadi begini Pak, di channel kita itu ada ruang diskusi, ruang sharing. Di edisi sebelumnya kita membahas tentang ada menjawab pertanyaan dari salah satu netizen atau salah satu responden yang menanyakan tentang bagaimana sih adab terhadap anak, orang tua terhadap anak dalam mendidiknya. Kemudian muncul lagi pertanyaan lanjutan adalah tabayun. Bagaimana sih ketika kita untuk tabayun yang baik dan yang benar? Menurut pandangan dari panjenengan seperti apa? Klarifikasi atau tabayun yang baik dan benar? Untuk mendidik anak ya. Yang tabayun. Tabayun. Iya. Untuk tabayun tentang hal-hal apapun ya, tentang hub atau apapun itu yang dimaksud mungkin ya, tentang penyebaran isu-isu yang ada. Taruhlah dianggap isu, sebaiknya jangan menganggap isu dulu. Bahasa kiai tabayun dulu. Jangan terlalu beranggapan serius. Apa yang kita lihat itulah kenyataan, apa yang kita dengar itulah kenyataan. Janganlah. Kebenarannya di mana? Cari tahu. Sebagai santri seperti kalian, sebagai kiai seperti kalian, hal itu harus diawali segalanya lebih teliti. Orang NU biasanya teliti. Hukum sekecil apapun dibahas, apalagi yang besar. Ini luar biasa. Tidak asal memberikan sebuah hukuman, tidak asal menyebut saja, tetapi satu kata pun seperti kata kafir itu pun diklarifikasi.
hingga seakar-akarnya. Kenapa? Agar semuanya jelas. Karena hukum di Islam itu kan semuanya jelas, tidak ada yang sama, sehingga ketika samar pun disebut syubhat, dan itu pun disuruh untuk meninggalkannya. Tabayun itu penting. Ya, jadi lebih ke klarifikasi dulu, tabayun dulu, jangan asal share, atau lebih versi kita mengatakan saring sebelum sharing. Kemudian untuk penyebaran hoax tadi, kalau zaman dulu mengatakan mulutmu harimaumu, kalau dengan sekarang era medsos yang luar biasa, setuju tidak kalau Bapak mengatakan kalau sekarang jempolmu harimaumu? Boleh, terus saya setuju. Pekerjaan jempol itu luar biasa kok, apalagi terhadap wanita. Contohnya, Pak? Mereka sudah keluarga pasti tahu lah. Lalu kita sambil tiduran ya, ketika kita pegang gadget, tangan kita itu paling rajin. Sudah tidak mau baca kitab, yang dipandang cuma HP saja dari pagi sampai sore. Tapi ada apa-apa sih di dalam HP itu? Isinya bisa apapun, Anda bisa mengambil apapun, khususnya kan Mbah Google. Makanya kadang Mbah Kiai itu kadang tidak laku gara-gara munculnya Mbah Google itu. Nah, dengan munculnya Mbah Google, Mbah Kiai pun harus serawung pentingnya seperti kalian itu. Ini sudah luar biasa loh, bekerja sama dengan Google. Jangan dikesampingkan, agar sama-sama berjalan. Pokoknya hidup ini harus bermanfaat lah. Seperti yang Bapak Kiai lakukan, ini hal yang luar biasa. Hanya bisa berharap semoga bermanfaat. Amin. Dan yang penting membawa berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Nur Hadi yang menyejukkan sekali, meneduhkan sekali tadi, bahwasanya gadget ataupun HP ataupun yang lain itu cuma alat, tergantung kita memakai seperti apa. Di situ ada tergantung untuk manfaat atau manturut. Tuh, seperti halnya peso, untuk ibu-ibu bermanfaat untuk ngiris-ngiris berambang, kelompok dan sebagainya. Selesai ya sudah, ditaruh saja. Begitupun HP. Tapi pemerintah sudah mulai bijak kok. Semuanya sudah mulai disaring. Ya, yang penting itulah, ambil kemanfaatannya, jangan ambil kemandarutannya. Itu saja, sudah terbaik. Tinggal pengembangan, tinggal istiqomah, no bahasa Kiai. Karena apa? Al istiqomah khairun min alfil karomah, kata Kiai kan seperti itu. Iya. Jadi keistiqomahan atau kontinuitas itu lebih bagus dari 1000 karomah. Mungkin final statement, Pak. Kita minta final statement dari panjenengan untuk closing statement kita. Minta quote yang terbaru, karena panjenengan itu quote-nya luar biasa banyak dan sangat mengena untuk para milenial. Itu kan spontan sifat saya. Wis pokoknya gini saja. Dadi wong sing eling, hati-hati lan waspada. Menjadilah pemuda yang terbaik, beragama, berketuhanan yang terbaik. Hanyalah Allah semata. Terima kasih Pak Nur Hadi atas waktunya dan kesempatannya. Jumpa lagi di edisi berikutnya, masih bersama saya Rifkil Muslim Syuti di Kedai Teduh Tepani Pituduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa pantau terus channel ini, Kedai Teduh. Walaupun ada yang lain, jangan lupa subscribe untuk channel yang satu ini. Oke.